tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, karena Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Selamat pagi Oma Opa. Puji Tuhan, terima kasih sama Tuhan Yesus jika pada pagi hari ini Tuhan sudah pertemukan kita, ya. Tentunya saya dan Oma Opa, ya, terkhusus dalam ibadah persekutuan senior, ya. Dan saya percaya bahkan itu adalah harapan saya, semoga Oma Opa semuanya tetap dalam keadaan sehat, sukacita, dan pasti damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai Oma Opa. Ya, kita bersyukur Oma jika pada pagi hari ini kita boleh beribadah sekalipun lewat online, ya. Tentunya kita semua juga merasakan kerinduan untuk bersama-sama bersekutu secara tatap muka, tapi karena waktu yang belum memungkinkan, ya, jadi tetaplah kita mengucap syukur, ya Bapak ya. Nah, sebelum kita masuk dalam ibadah, saya akan membacakan nat untuk boleh mendasari ibadah dalam persekutuan senior. Akan saya bacakan dari Amsal 2 ayatnya yang ke-10 dan yang ke-11. Saya akan membacakan untuk Oma-Opa semuanya. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Itulah Oma-Opa, ya, nat yang saya ambilkan dari Amsal, Salomo
ya. Amsal 2 ayat 10 dan 11. Nah, kami percaya kepada oma-opa ya. Tentunya juga oma-opa lebih bijak dalam menyikapi segala sesuatu ya. Nah, demikian pula ketika juga pada pagi hari ini Tuhan juga boleh mengingatkan kepada kita semua untuk bersama-sama boleh berbakti, beribadah. Itu semua adalah hikmat daripada Tuhan ya. Nah, oma-opa, tidak panjang lebar, mari kita akan mulai ibadah persekutuan senior. Kita akan awali dengan pujian. Kita akan masuk dalam gerbang Tuhan sebagai rasa ungkapan syukur kita. Mari kita akan pujikan, ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka pada gerakanmu. Dia gerakanku, oh dia gerakanku, ku bersuka pada gerakanmu. Ya, itulah oma-opa yang boleh mengawali ibadah kita sebagai pujian pembuka. Ya, kita mengucapkan terima kasih kalau Tuhan sudah senantiasa menyertai kita. Ya, sebelum kita akan bersama-sama untuk melanjutkan pujian ini, mari oma-opa kita akan bersatu dalam doa untuk doa pembuka. Maha besar ya Allah ya Bapa kami, Bapa yang kami sapa, kami kenal, kami imani di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, kami boleh mengucap syukur, kami boleh terima kasih jika pada pagi hari ini Tuhan sudah himpunkan kami, Tuhan sudah gerakan setiap hati kami untuk kami boleh bersama-sama bersekutu, berbakti, beribadah, terkhusus dalam komisi senior Tuhan. Jika pagi hari ini kami juga rindu Tuhan untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon biar Engkau akan terus hadir beserta dengan kami, Engkau sertai Tuhan untuk ibadah senior pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan berikanlah kepada setiap kami Tuhan hati yang bersukacita untuk terus memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan kami naikkan doa, permohonan dan ucapan syukur kami. Amin. Oma-opa, kita kembali akan memuji nama Tuhan ya. Sebelum kita akan masuk dalam firman Tuhan ya, kita akan bersama-sama untuk memuji nama Tuhan. Kita yakin dan kita percaya anak domba Allah yang telah mati di kayu salib dan telah bangkit ya, dan yang sudah ada dari 2000 tahun yang lalu bersama dengan kita ya. Tuhan Yesus yang telah naik itu bukti bahwa Tuhan Yesus itu adalah hidup. Tuhan Yesus telah bangkit, telah naik, maka kita mempunyai hidup yang berarti ya. Menyembuhkan, menyucikan.
selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam ibadah senior pada pagi hari ini. Kebetulan saya bertugas pada hari ini. Oma-opa, sebelum kita membaca, merenungkan, dan belajar tentang firman itu sendiri, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pertemuan pada pagi hari ini dalam rangka ibadah senior di Gereja Tuhan di GKI Bonomangu. Engkau memberkati setiap kami yang hadir, Engkau memberkati setiap kami yang mendengar dan juga yang melihat. Biarlah kami semua boleh mendapatkan berkat yang datangnya daripada-Mu saja. Engkau juga memberi hikmat kepada hamba-Mu yang serba berkekurangan ini untuk bisa menyampaikan akan kebenaran firman. Biarlah Engkau sendiri yang boleh menyempurnakannya, sehingga semua orang boleh mendapatkan anugerah dan berkat dari firman-Mu itu sendiri. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oma-opa yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mau mengambil tema, karena ini masih bulan April, jadi saya mengambil tema habis gelap terbitlah terang. Nah, tema ini pasti udah tahu semua. Kita dari kecil sampai usia senja sekarang, kita tahu itu perkataan, judul daripada bukunya Raden Ajeng Kartini, ya, habis gelap terbitlah terang. Oma-opa, kita baca atau saya bacakan dari 2 Korintus 8 ayatnya yang kedua. Ya, kalau mau baca 2 Korintus 8 ayatnya yang kedua. Demikian, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saya baca sekali lagi. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita jemaat meluap, dan meskipun jemaat Korintus sangat miskin, namun mereka kaya dalam kebajikan, kemurahan. Itu 2 Korintus 8 ayat yang kedua. Oma-opa yang dikasihi oleh Tuhan, belum lama ini saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur itu mendapatkan musibah yang luar biasa. Mereka diterjang badai air, bencana banjir bandang yang luar biasa. Ratusan jiwa meninggal. Ribuan rumah rusak, dan harta benda mereka melayang begitu saja. Ada ternak, ada mobil, ada sepeda, ada motor, semua yang ada di rumahnya hilang. Padahal mereka untuk mendapatkan harta itu bukan sebuah perkara mudah. Bapak Ibu, Nusa Tenggara Timur adalah daerah yang terkenal dengan tingkat kemiskinannya yang tinggi. Artinya daerah Nusa Tenggara Timur itu adalah daerah minus.
karena tanahnya yang terkenal dengan tandus dan kering. Belum selesai penderitaan mereka dengan pandemi COVID-19, sudah diterjang bencana yang luar biasa. Artinya penderitaan mereka seolah-olah tidak berhenti. Luar biasa, sepertinya Tuhan sedang menguji mereka. Sepertinya Tuhan sedang mencobai mereka dengan kondisi yang luar biasa. Kita yang di Tangerang ini tidak pernah ada bencana alam yang relatif lebih aman, tetapi kita diguncang oleh pandemi yang cukup juga merepotkan. Apalagi mereka pasti jauh lebih menderita dibanding dengan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kondisi seperti itu, orang biasanya tidak bisa melakukan banyak hal. Dalam kondisi yang seperti itu, orang biasanya hanya bisa berteriak minta tolong. Lalu minta tolong kepada siapa? Memang dalam beberapa hari kemudian ada pertolongan dari para relawan dan juga dari pemerintah. Tetapi itu tidak akan bisa mencukupi kehidupan, tidak bisa menormalkan kehidupan, apalagi menyalurkan bantuan itu bukan perkara mudah. Lokasi mereka adalah lokasi-lokasi yang terisolir, sehingga kalaupun ada bantuan masih sulit untuk membaginya. Bapak Ibu, kita bisa bayangkan bagaimana penderitaan mereka dan dia harus menjerit kepada siapa. Sebagai orang beriman, tentu mereka menjerit dan minta pertolongan kepada Tuhan. Yang menjadi persoalan ketika kita mendapatkan sebuah pencobaan yang begitu luar biasa, seolah-olah pertolongan Tuhan tidak segera datang. Seolah-olah penderitaan itu dibiarkan saja dan harus ditanggung oleh mereka. Orang yang menderita biasanya berseru-seru kepada Tuhan dan mendesak-desak. Cepatlah Tuhan, bantu kami. Cepatlah, tolonglah kami Tuhan, untuk bisa keluar dari masalah ini, untuk bisa keluar dari pergumulan ini. Ada kalanya teriakan dan seruan itu sepertinya Tuhan tidak menjawab. Orang bilang silent of God, artinya seolah Tuhan tidak hadir, seolah-olah Tuhan diam, seolah-olah Tuhan membiarkan kita dalam sebuah penderitaan. Lalu kita mendesak-desak Tuhan, lalu kita memaksa-maksa Tuhan untuk segera menyelesaikan persoalan kita. Itulah yang sering kita alami ketika kita mengalami banyak persoalan dalam hidup kita. Sering kita lupa kita minta kekuatan dari Allah, tetapi kita sering justru meminta kepada Allah untuk bisa menyelesaikan persoalan itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, manusiawi, kalau kita minta agar Tuhan secepatnya mengangkat penderitaan, tetapi kita juga sering lupa bahwa Allah punya waktu, punya kehendak, punya mau yang berbeda tatkala kita dalam sebuah pencobaan. Tuhan ingin menjawab dengan kehendaknya,
bukan dengan kehendak kita. Oma dan opa, kita bisa meminta, tapi kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi kita. Yang terbaik bagi kita bukan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi sikap yang paling baik dalam sebuah penderitaan itu adalah kita memang harus menyerahkan seutuhnya kepada Allah, sambil menanti pertolongan Tuhan. Kita tetap bersyukur dalam segala hal. Hari ini jemaat Korintus memberi pelajaran kepada kita. Di dalam penderitaannya yang begitu berat, mereka masih bisa bersuka cita. Apakah mereka kaya? Tidak. Dikatakan bahwa mereka miskin akan harta, tetapi kaya dalam kemurahan hati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menginginkan kita tetap bisa bertahan dalam penderitaan. Tidak salah kita minta pertolongan kepada Tuhan, tetapi salah ketika kita memaksa Tuhan agar Tuhan secepatnya menyelesaikan dan memberikan pertolongan sesuai dengan kehendak kita. Cerita tentang Nusa Tenggara belum berakhir, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa di Nusa Tenggara ini adalah pusat dari saudara-saudara kita yang seiman dengan Kristus. Gereja bahu-membahu memberi pertolongan yang nyata kepada masyarakat, kepada jemaat. Dan kita pun sebagai GKI kita sudah mengirimkan relawan dan juga bantuan ke sana sebagai sebuah wujud empati kita kepada saudara-saudara kita yang menderita. Dengan kata lain, bahwa Tuhan memberi kesempatan orang lain untuk melakukan kebaikan dalam sebuah bencana. Jadi bencana tidak semata-mata sesuatu yang tidak baik, tetapi justru dalam kebencanaan itu, dalam penderitaan itu, dalam pencobaan itu, Tuhan menginginkan kita melakukan sebuah pekerjaan yang baik. Sehingga apa yang kita lakukan bisa menolong saudara-saudara kita yang sedang susah. Itulah hakikatnya di mana jemaat Tuhan untuk bisa bertolong-tolongan satu dengan yang lain. Dalam skala kecil, kalau di GKI Pondok Makmur, kalau ada salah satu jemaat kita yang menderita ataupun dalam kondisi yang menderita atau susah atau dalam pencobaan, itu artinya kita yang tidak mengalami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menolong orang yang sedang susah, untuk menolong orang yang sedang menderita. Penderitaan orang lain adalah kesempatan kita melakukan sesuatu yang baik. Dan yang menderita, hendaklah dia tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya jatuh sampai tergeletak. Memang kalau dalam keadaan pergumulan, kita ini berpikirnya agak susah.
Kita terlalu fokus dengan penderitaan itu, sehingga pandangan kita tertutup, akal budi kita tertutup. Bapak Ibu, kalau kita melihat awan yang sedang mendung, maka pandangan kita itu tidak bisa melihat matahari. Jadi kalau ada kabut, kelam hitam, walaupun itu di siang hari, kita tidak bisa melihat matahari. Demikian juga ketika kita dalam sebuah pergumulan berat, seringkali kita tidak bisa jernih melihat Tuhan karena ada kabut yang menghalangi pikiran, yang menghalangi pandangan kita akan keberadaan Tuhan. Itu berarti bukannya Tuhan tidak ada, cuma kita tidak melihat. Itu berarti bukan tidak ada pertolongan Tuhan, cuma kita tidak tahu pertolongan Tuhan yang mana. Jadi dengan segala akal budi dan hikmat dari Tuhan, setiap kita yang mengalami sebuah pergumulan, hendaklah kita bisa melihat dengan jelas wajah Tuhan, wajah pertolongan Tuhan, dan memberi kesempatan kepada Tuhan, dan memberi kesempatan kepada kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih, akhir cerita dari penderitaan di saudara-saudara kita di NTT ini luar biasa. Jemaat begitu tekun, jemaat begitu berharap, dan yang istimewa dari Nusa Tenggara, tidak ada satu cerita penjarahan bantuan di sana. Bapak Ibu, kebetulan saya sering diberi kesempatan oleh gereja untuk menolong di setiap tempat bencana, mulai dari Aceh, Papua, mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, di Sumatera, di Kalimantan, di berbagai tempat, di Sulawesi yang belum lama ini. Kita sering kali mendapatkan, mendengar berita dan juga melihat banyak penjarahan. Tetapi di Nusa Tenggara Timur, jemaat Tuhan tidak ada yang melakukan itu. Mereka begitu setia, mereka begitu bersyukur akan bantuan itu, dan mereka bisa membagi dengan baik. Tidak ada keserakahan, tidak ada mementingkan diri sendiri, dan pada akhirnya semua boleh mendapatkan berkat yang datangnya dari Tuhan melalui bantuan berbagai pihak. Akhir cerita dari Nusa Tenggara ini, nanti saya ingin menyajikan sebuah film di mana di daerah Kupang yang dulunya itu kering kerontang, sekarang menjadi banyak air setelah terjadinya bencana. Itulah pertolongan Tuhan yang orang tidak tahu. Begitu gelombang tsunami, banjir bandang berlalu, Tuhan mengirim air untuk menyuburkan tanah di Kupang. Kita lihat bersama-sama. Bayangkan, danau seluas hampir 2 hektar ini hanya terbentuk dalam waktu 1 hari. Sontak saja warga kelurahan Sikumana, Kota Kupang terheran-heran dengan fenomena alam ini.
Wilayah yang dulunya kering kerontang kini berlimpah air. Saking banyaknya air, warga bahkan bisa membuat pancuran air langsung di depan pintu rumahnya. Hikmahnya, sekarang sumber air sudah dekat. Pasca badai Seroja, 7 mata air tiba-tiba muncul. Munculnya mata air ini disertai letupan yang menyebabkan sebatang pohon pisang bahkan tercabut. Punggung bukit ini tiba-tiba menjadi mata air yang menyembur dengan deras dan berlimpah ruah. Kondisi ini tak pernah terbayangkan dalam pemikiran Ida, pemilik lahan tempat munculnya mata air. Senin pagi yang hari Minggu paginya badai kan. Nah pagi bangun potong lihat muncul meleleh sampai di depan rumah situ, datang ternyata mata air suka keluar, airnya mulai tuh potong kasih bersih jalur. Terus yang dari atas itu ya 2 hari kemudian dulu baru mulai keluar lagi dari atas. Salah seorang warga yang telah puluhan tahun tinggal di tempat ini juga mengaku tahun 1995 silam pernah muncul mata air, namun tak sebesar ini. Dibandingkan dengan sekarang, wah, ini sampai sebanding dengan dulu bawah, ini besar sekali ini. Dulu kecil begini ya. Warga takjub, tapi tak sedikit yang takut. Takjub karena limpahan air sebanyak ini tak pernah terjadi. Takut karena genangan air berubah menjadi danau dan menenggelamkan 2 hektar lahan pertanian warga. Bukan tidak mungkin luas danau akan terus bertambah dan menenggelamkan permukiman. Danau baru ini pun menjadi daya tarik wisata baru di Kota Kupang. Banyak warga yang datang untuk melihat hingga ingin mandi, merasakan segarnya air yang langsung keluar dari perut bumi. Sebenarnya danau baru ini bisa saja muncul di lokasi lainnya. Kondisi geologis Kota Kupang yang berunsur kapur dan karang berpotensi memiliki sungai bawah tanah yang sewaktu-waktu bisa meluap jika volume air meningkat akibat hujan berkepanjangan. Kristongai, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah salah satu pertolongan Tuhan, kehendak Tuhan yang boleh terjadi. Dan intinya adalah kita menanti pertolongan Tuhan dengan kehendak dan kuasa Tuhan, bukan dengan kehendak kita. Kita bisa meminta, tetapi Tuhan yang punya kehendak. Tetaplah bersukacita dalam penderitaanmu, penderitaanku, agar kita tetap bisa bersyukur dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Lu takut akan Tuhan, jadi bukan dengan karena corona. Ya, puji nama Tuhan, pada hari-hari terakhir ini kita boleh lebih dekat dengan Dia, kita boleh lebih setia lagi mencari perkenanan Tuhan, sehingga hari kedatangan Tuhan kita yang tidak tahu dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita juga kita tidak tahu, tetapi kalau kita sudah setia dan kita sudah melekat kepadanya, Tuhan selalu menjaga kita dan memberikan jalan keluar apa yang kita butuhkan. Puji nama Tuhan, juga kami ucapkan terima kasih kepada Opa dan Oma yang sudah mendoakan saya selama ini. Biarlah Tuhan saja yang akan memberkati, Tuhan saja yang akan memberikan balasan kepada Oma dan Opa, terlebih ya Tuhan terlebih di dalam kesehatan Oma dan Opa. Jadi biarlah kesaksian saya ini boleh menjadi suatu berkat di dalam kehidupan kita. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang mau datang, berserah dan berseru serta berharap kepadanya. Terima kasih, puji nama Tuhan. Shalom. Ya, Opa, kita tadi telah mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita waktunya untuk boleh mempersembahkan berkat Tuhan yang Tuhan juga curahkan dalam kehidupan kita sebagai bukti rasa cinta kasih kita kepada Tuhan. Mari Opa, kita akan mempersiapkan persembahan, ya. Dan sebelum
saya akan sebelum pujian saya akan membacakan nat persembahan yang saya ambilkan dari Mazmur 50. Mazmur 50 ayatnya yang ke-14 ya. Mazmur 50 ayat yang ke-14 Bapak ya. Saya akan bacakan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Nah, itulah Oma-opa ya, nat persembahan ya. Jadi persembahkanlah syukur ya. Jadi ketika kita mempersembahkan segala sesuatu harus disertai dengan rasa syukur pertama-tama ya. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah berasal daripada Tuhan ya. Mari Oma-opa untuk boleh mengiringi persembahan kita akan pujikan dari pujian kasih Tuhan yang seperti sungai terus mengalir. Tuhan Yesus, sungguh kami boleh mengucap syukur, kami berterima kasih ya Tuhan kepadamu atas segala penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Dan terima kasih ya Bapak untuk berkat-berkat-Mu yang tiada pernah dapat kami hitung satu persatu Tuhan. Itu semua adalah kemurahan Tuhan yang Tuhan senantiasa curahkan bahkan limpahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, jika pada pagi hari ini kami boleh mempersembahkan sebagian dari berkat-Mu ya Bapa, Tuhan kiranya berkenan untuk boleh menyucikan, menguduskan persembahan ini Tuhan, sehingga persembahan ini boleh menjadikan persembahan yang kudus, yang harum, yang berkenan kepada Tuhan. Dan berkati Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang akan mengelolanya ya Bapa, biarlah diberikan hikmat yang daripada Tuhan untuk dapat mengelola persembahan ini dengan baik, sehingga juga dapat dipergunakan untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa, terkhusus di tengah-tengah gereja-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan kami Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Amin. Oma-opa, waktunya ya untuk kita mengakhiri ibadah persekutuan senior ya. Tentunya oma-opa masih pingin nyanyi-nyanyi kan ya, seperti biasanya oma-opa suka milih lagu ya, pilih lagu yang ini, lagu yang itu, tapi karena waktu ya, karena waktunya, jadi nanti ya oma-opa kalau sudah kita bisa dapat beribadah tatap muka ya, kita akan bersuka cita, kita akan lama-lama untuk memuji nama Tuhan ya. Nah, sebagai pujian penutup oma-opa ya,
kita akan memuji dari hati kita yang selalu bersukaria, ya. Mari kita bersukaria, oke? Ya, siap. Mari kita bersukaria, haleluya, karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, haleluya, karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Oma Opa, sebelum kita mengakhiri acara kebaktian pada pagi hari ini, kita akan berdoa untuk kita semua. Saya akan berdoa untuk Oma Opa, semoga kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu buat kami semua. Kami belajar hari ini dari sebuah penderitaan, dan kami juga belajar bagaimana menyikapi penderitaan itu sebagaimana jemaat Korintus menyikapi penderitaan yang dia alami. Ajar kami Tuhan untuk tetap rendah hati dan selalu bersyukur dalam segala keadaan kami. Pertemukan kami kembali dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Berikan kami kesehatan yang cukup, berikan kami sukacita yang berlimpah, dan berikan kami dan ajarkan kami untuk tetap bersyukur kepadamu. Bapak, kami berdoa untuk Oma Opa yang hari ini dalam kondisi yang kurang sehat. Biarlah tangan Tuhan boleh memberikan kesehatan yang baik, sehingga boleh dipulihkan keadaannya. Demikian juga kami berdoa bagi Oma Opa yang dalam kondisi sedih, merasa sendiri, merasa kesepian. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh menjadi dan juga menjaga, memberikan penghiburan, sehingga hati kami boleh bersukacita di dalam Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk ibadah onsite yang kami inginkan. Berikan kami kelonggaran agar pandemi ini boleh cepat berlalu, agar kami boleh saling bertegur sapa, saling berbagi kasih satu dengan yang lain. Tetapi apabila itu memang belum waktunya, biarlah kami sabar menanti. Berikan kami kesabaran dan juga ketekunan, agar segala penderitaan, segala penghalang yang menghalangi kehadiran dan perjumpaan kami dengan Tuhan boleh berlalu. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, Kau pertemukan kami kembali. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang akan memberkati kami, melindungi kami. Dalam nama Bapa
Putra dalam penyertaannya dengan Roh-Nya yang kudus selalu bersama-sama dengan kita semua. Amin.